Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mutiara Botani dari jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini aku bakal menjelasin tentang hasil codingan aku mengenai Spotify Top Chart Songs 2022. Jadi, kita bakal lihat bagaimana sih data-data lagu terpopuler di tahun 2022 bisa diolah dan ditampilkan dalam sebuah kode program. Langsung aja kita mulai ke penjelasannya. Yang kode ini yaitu mengimport library Pandas yang digunakan untuk membaca dan juga mengolah data dalam bentuk tabel seperti file CSV. Import yang kedua yaitu mengimport matplotlib yang berfungsi untuk membuat berbagai jenis visualisasi data seperti grafik maupun diagram. Lalu mengimport label encoder yang digunakan untuk mengubah data kategori, misalnya nama artis agar menjadi lebih mudah diolah dan juga dianalisis. Lalu kita mengimport PCA dari Scalearn yang digunakan untuk meredukasi dimensi data agar lebih sederhana dan juga agar lebih mudah dianalisis. Lalu mengimport train test split yang digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu data latih dan juga data yang kedua yaitu data uji. Lalu import yang selanjutnya yaitu mengimport library OS yang digunakan untuk operasi terkait sistem file seperti mengecek keberadaan file atau mengelola path file. Setelah tadi kita mengimport beberapa program yang telah dijelaskan sebelumnya, lalu kita memasuki ke dalam kode program yang pertama, yaitu membaca data. Nah, kode ini menyimpan lokasi file dataset dalam bentuk string ke dalam variabel file vet. Lokasi ini juga digunakan untuk membaca file CSV yang berisi tentang data-data lagu Spotify. Kita harus memastikan vet sudah benar sesuai dengan tempat penyimpanan di file sistem kita. Lalu, kode ini digunakan untuk membaca file CSV yang berada di dalam file path. Hasil pembacaan file disimpan dalam variabel data dalam bentuk data frame, yaitu format tabel yang memudahkan kita dalam menganalisis data. Tetapi, jika file tidak ditemukan atau ada masalah pada format file, maka program akan mengalami error. Lalu, kode ini yaitu untuk menampilkan data-data yang telah tadi kita buat, data awal. Nantinya akan dicetak sebagai penanda bahwa data-data yang telah tadi kita buat akan ditampilkan, yang akan menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi data. Nah, dengan ini kita bisa melihat kolom apa saja yang tersedia serta apa saja contoh nilai di dalamnya. Setelah melakukan tahapan yang pertama yaitu membaca data, lalu kita memasuki ke dalam tahapan yang kedua yaitu membersihkan data. Kode bagian A dari membersihkan data yaitu kita akan menghapus kolom data yang tidak relevan atau uri agar nantinya data lebih fokus pada informasi yang kita butuhkan. Kode yang bagian B dari pembersihan data yaitu menghapus baris dengan nilai kosong agar data lebih lengkap dan juga mudah digunakan dan siap dianalisis. Kode yang bagian C yaitu memperbaiki format data dengan menghapus spasi berlebih pada nama kolom dan juga kolom teks, yaitu nama lagu dan juga nama artis, sehingga data menjadi lebih konsisten dan juga data lebih mudah diolah. Selanjutnya, kita akan mengecek nilai nol setelah pembersihan untuk memastikan bahwa data yang telah tadi kita buat tidak hilang. Setelah tahapan itu selesai, lalu kita akan menampilkan data yang sudah dibersihkan untuk memastikan proses pembersihan berjalan dengan baik. Setelah tadi kita melakukan pembersihan data, yaitu tahapan yang ketiga, kita akan membuat label encoding untuk kolom artist names. Nah, kode ini digunakan untuk membuat objek dari label encoder yang digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk numerik. Hal ini penting
karena modal machine learning lebih mudah mengelola data dalam bentuk angka dibandingkan data dalam bentuk teks seperti nama artis. Lalu, kode yang ini digunakan untuk melakukan dua hal secara bersamaan. Yang pertama, fit untuk mempelajari nilai-nilai yang ada di dalam kolom artist names dan juga memberikan angka unik untuk setiap nama artis yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu transform untuk mengganti nama artis dengan angka yang sesuai. Angka ini akan menjadi representasi numerik untuk setiap artis. Hasilnya disimpan dalam kolom baru bernama artis ID yang berisi ID numerik untuk setiap artis. Lalu, kita akan menampilkan 5 baris pertama dari dataset setelah proses label encoding. Nah, hal ini digunakan untuk memverifikasi apakah kolom artis ID telah berhasil ditambahkan dengan benar dan memastikan bahwa setiap nama artis telah digantikan dengan ID numerik yang sesuai. Tahapan yang keempat yaitu kita akan melakukan pengurangan dimensi dengan menggunakan PCA. Nah, kode ini digunakan untuk mendefinisikan kolom-kolom numerik yang akan digunakan untuk PCA, seperti density, energi, dan lainnya. Lalu, kode ini digunakan untuk memastikan hanya kolom yang ada di dataset yang dipilih untuk analisis. Kode program yang kedua dari tahapan yang keempat yaitu pastikan hanya kolom numerik yang dipilih. Nah, kode ini kita akan mengambil kolom-kolom numerik yang dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu, kode program yang ketiga dari tahapan nomor 4 yaitu lakukan PCA untuk mengurangi dimensi menjadi dua komponen utama. Nah, kode ini digunakan untuk menyiapkan PCA untuk mengurangi dimensi data menjadi dua komponen utama. Lalu, kode ini digunakan untuk menghitung komponen utama dan mengubah data menjadi dua dimensi, yaitu PC1 dan juga PC2. Kode program yang keempat dari tahapan nomor 4 yaitu menambahkan hasil PCA ke data frame. Nah, kode ini digunakan untuk membuat data frame untuk menyimpan dua komponen utama hasil PCA yang tadi. Lalu, kode ini digunakan untuk menggabungkan hasil PCA dengan dataset yang asli. Lalu, tahapan selanjutnya dari tahapan nomor 4 yaitu menampilkan data setelah pengurangan dimensi. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dengan dua komponen utama untuk memverifikasi hasilnya dan juga menampilkan dari tahapan yang nomor 4 tadi. Setelah selesai pada tahapan 4, sekarang kita akan memasuki ke tahapan 5 yaitu pembagian data. Kode program yang pertama dari tahapan 5 yaitu menggunakan PC1 dan juga PC2 sebagai fitur. Nah, kode-kode ini yaitu memilih dua kolom hasil PCA sebagai fitur ataupun variabel input untuk digunakan dalam pembelajaran mesin. Lalu, kode program yang kedua dari tahapan 5 yaitu menggunakan PageRank sebagai target. Nah, kode ini memeriksa apakah kolom PageRank ada di dalam dataset. Jika ada, kolom tersebut akan dijadikan target atau label yang ingin diprediksi. Namun, jika tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan kesalahan dan si program akan berhenti. Kode program yang ketiga dari tahapan 5 yaitu membagi data menjadi set pelatihan dan juga set pengujian. Fungsi train test split yang telah tadi dijelaskan di awal digunakan untuk membagi data menjadi dua bagian, yaitu 70% untuk data pelatihan atau training set dan 30% untuk data pengujian atau test set. Lalu yang keempat dari tahapan 5 yaitu menampilkan ukuran data latih dan juga data uji. Nah, kode program ini mencetak jumlah sampel dan set pelatihan dalam pengujian untuk memastikan data terbagi sesuai proporsi yang kita inginkan. Setelah selesai pada tahapan 5, sekarang kita akan memasuki ke tahapan 6, yaitu visualisasi data.
Bagian A dari tahapan 6 yaitu visualisasi distribusi Vectrank menggunakan histogram. Nah, kode-kode ini digunakan untuk membuat histogram untuk melihat distribusi nilai Vectrank atau peringkat puncak lagu. VLT figur digunakan untuk mengatur ukuran grafik. PLT his digunakan untuk membuat histogram dengan 20 bar bins untuk melihat distribusi data. Lalu color sama dengan light gray, yaitu warna batang histogram kode program yang telah aku buat. Lalu PLT title, PLT X label, dan PLT Y label digunakan untuk menambahkan judul dan label pada grafik yang aku buat. Lalu VLT show digunakan untuk menampilkan grafik di layar. Nah, bagian B dari tahapan 6 yaitu visualisasi hasil PCA dengan scatter plot. Nah, kode-kode ini digunakan untuk membuat scatter plot untuk memvisualisasikan hasil PCA berdasarkan dua komponen utama yang sebelumnya dijelaskan, yaitu PC1 dan juga PC2, serta memberi warna berdasarkan nilai Vectrank. Nah, PLT scatter digunakan untuk membuat diagram pencar dengan warna berdasarkan target Vectrank. Lalu Cimap Viridis digunakan untuk skema warna yang digunakan. Lalu alpha 0,8 yaitu transparansi titik pada grafik. Lalu add color K digunakan untuk memberikan batas hitam pada titik. Selanjutnya, PLT color bar digunakan untuk menambahkan legenda warna pada grafik untuk menjelaskan hubungan antara warna dan juga nilai Vectrank. Sekarang kita memasuki ke tahapan terakhir, yaitu tahapan ketujuh, yaitu penyimpanan data. Bagian ini bertujuan untuk menyimpan data yang telah diproses ke dalam file baru dalam format CSV. Lalu, kode-kode ini digunakan untuk menyimpan dataset yang telah diproses ke dalam file hasil Spotify Top Songs 2022 CSV tanpa menyertakan indeks. Setelah penyimpanan selesai, akan muncul pesan konfirmasi bahwa data berhasil disimpan.